Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di pelatihan Prophetic Skill Papyrus 2020. Sekarang kita akan memasuki acara yang sangat menarik dan tentunya dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Acaranya adalah sharing session mahasiswa menginspirasi. Mahasiswa menginspirasi kali ini adalah Kak Riz Heskel Najogi Sijintak. Ia berasal dari kota Banjarmasin dan lahir pada tanggal 14 April 2001. Ya, tepatnya masih berumur 19 tahun dan sudah menjadi sarjana farmasi di tahun 2020. Kak Jogi juga aktif berorganisasi dan mengikuti beberapa kepanitiaan. Selain itu, ia sering mengikuti kompetisi debat skala nasional, kompetisi esai, dan juga poster. Prestasi yang pernah diraih juga luar biasa. Pada tahun ketiga, Kak Jogi menjadi mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Ia juga mempunyai hak paten game farmasi yang ada di Play Store dan mendapatkan medali emas saat dipamerkan di Thailand. Pada bulan November di tahun 2019, Kak Jogi menjadi salah satu finalis yang diundang ke Geneva dan presentasi di markas WHO. Wah, keren banget kan mahasiswa menginspirasi kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menyaksikan video berikut ini. Halo Gajah Mada Muda Farmasi 2020. Aku seneng banget bisa ketemu sama kalian, bisa sharing sama kalian walaupun ketemunya nggak langsung karena PPSMB kalian juga dilakuin secara online, tapi aku tetap bersyukur bisa ketemu sama teman-teman, bisa berbagi cerita, dan aku harap bisa menebar manfaat sama teman-teman. Nah, nama aku Riz Heskel Najogi Sijintak, teman-teman bisa panggil aku Jogi. Aku orang Batak, tapi asalnya dari Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin, dan aku kakak tingkat kalian teman-teman. Aku adalah mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2016, baru aja sidang skripsi dan sekarang lagi nunggu kelulusan. Apalagi ya? Oh ya, fun fact, aku lahir tahun 2001. Ya bener 2001, jadi umur kita nggak jauh beda kok teman-teman sebenarnya. Oke. Mungkin berbeda sama beberapa orang kebanyakan ya, yang mungkin pilihan universitasnya banyak, kayak aku mau di UGM, terus aku mau di univ ini lagi, aku mau di univ yang lain lagi. Pada saat aku mau jadi maba, pilihanku cuma satu, yaitu harus farmasi dan harus UGM. Kenapa harus farmasi? Karena aku ngerasa di farmasi ini banyak ruang lingkup yang bisa kita eksplor. Farmasi ini termasuk jurusan yang unik dibanding dengan teman-teman sejawat kita tenaga kesehatan. Karena kita punya banyak banget ruang lingkup yang bisa kita eksplor. Kalau teman-teman tertarik sama pasien, teman-teman bisa mendalami farmasi klinik, teman-teman pengen kerja di industri, bisa mendalami farmasi industri, dan lain sebagainya. Teman-teman mau jadi regulator, bisa nanti kerja di pemerintahan, di BPOM, dan berbagai badan pemerintah lainnya. Dan buatku, aku pengen coba terjun ke situ dan melihat gimana sih jurusan farmasi ini bisa mengubah hidupku. Dan kedua, kenapa harus UGM? Alasannya sebenarnya cukup lucu ya. Kenapa harus UGM? Karena di Jogja ini aku nggak punya keluarga, alias keluargaku itu di Banjarmasin dan di Sumatera. Di Jogja ini nggak ada sama sekali. Dan justru karena itu aku pengen merasakan yang namanya hidup sendiri. Aku pengen ngelihat petualangan apa yang ada di Jogja dan challenge-nya hidup sendiri itu kayak gimana gitu. Teman-teman Gamada, yang namanya merasa salah jurusan itu adalah bagian dari cerita hidup yang sebaiknya nggak kita lawan, tapi kita terima dan kita overcome, kita hadapi. Jadi jangan dilawan tapi kita terima. Aku pun nggak terhindar dari itu. Di semester-semester awal aku memang merasakan jurusannya sangat challenging gitu. Tugasnya banyak, pelajarannya nanti kalian lihat sendirilah pelajarannya gimana. Terus kayak kerja laboratoriumnya juga ribet. Nah, dan di momen-momen kayak gitu memang wajar bila kita merasa sedikit down. Cuma aku harapkan dan aku sarankan kepada teman-teman, ayo kita overcome itu, ayo kita pede, ayo kita ngerasa kalau memang ini jalan yang digariskan kepada kita, dan ayo kita jalani jalan itu dengan sepenuh hati gitu loh teman-teman.
Jadi dengan gitu perasaan salah jurusan itu bisa teman-teman hadapi dan justru menjadi bekal buat teman-teman untuk terus maju, untuk terus berkarya di Fakultas Farmasi ini. Gitu. Organisasi yang pernah aku ikuti sepanjang di Fakultas Farmasi UGM itu cukup banyak. Aku coba list satu-satu ya. Yang pertama ada namanya Senat Mahasiswa. Aku ikut di tahun kedua aku jadi mahasiswa dan aku masuk di komisi namanya Komisi Pengawasan Aspirasi. Jadi itu kerjanya asik banget. Kamu mau ngawasin kinerja lembaga satu fakultas dan itu kamu bisa berproses, bisa belajar banyak hal tentang politik, bisa belajar banyak hal tentang regulasi di dalam situ. Yang kedua yang aku ikutin adalah Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Farmasi. Aku ikut jadi anggota dan di tahun berikutnya aku diberi kepercayaan buat jadi ketua di situ dan di situ aku belajar banyak banget. Aku ketemu rekan tim yang luar biasa keren, yang luar biasa membantu dan di situ aku belajar kalau namanya paduan suara itu nggak cuma nyanyi, tapi skill organisasi kalian juga diasah di situ. Yang ketiga, di level universitas aku ikut UKM, Unit Kerja Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa yang namanya UPI UGM. Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner UGM. Di situ aku masuk jadi anggota divisi penalaran dan tahun depannya lagi aku diberi kepercayaan sebagai kepala departemennya. Dan di situ aku juga belajar banyak hal tentang penelitian, aku belajar banyak hal tentang cara menulis, skill-skill personalku itu banyak banget diasah di situ. Yang keempat ada organisasi namanya Farmatalk atau itu klub debat dan konseling se-Fakultas Farmasi UGM. Itu biasanya jadi delegasi lomba, biasanya jadi orang yang melalang buana kemana-mana buat membawa nama farmasi UGM dan syukur-syukur kalau diizinkan ya menang gitu. Aku masuk jadi anggota tim debat dan di situ aku bertemu banyak banget cutting-cutting yang menginspirasi, kakak tingkat yang menginspirasi dan teman-teman satu angkatan yang luar biasa keren pokoknya. Buat kepanitiaan yang pernah aku ikutin yang paling berkesan menurutku adalah Farmasius. Farmasius itu jadi adalah seminar farmasi skala nasional yang diadakan oleh Fakultas Farmasi UGM. Aku ikut tahun pertama sebagai koordinator, terus tahun kedua aku sebagai steering komite. Terus aku juga pernah ikut kepanitiaan namanya Pharma Days, itu juga ada lomba dan seminarnya, dan beberapa kepanitiaan internal lainnya di dalam organisasi yang aku ikutin. Oh iya, ada satu ketinggalan buat organisasinya. Aku juga ikut organisasi keagamaan, berbasis keagamaan yang namanya KMKK atau Keluarga Mahasiswa Kristen Katolik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Oh iya teman-teman, aku juga mau cerita sedikit tentang hidupku. Jadi di tahun ketiga aku jadi mahasiswa, aku diberi kepercayaan buat jadi mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Puji Tuhan banget, itu adalah suatu kehormatan buatku untuk bisa mewakili satu fakultas, teman-teman, sebagai mahasiswa berprestasi. Dan menurutku, mahasiswa berprestasi itu bukan hanya mahasiswa yang ikut lomba yang menang sana sini, yang ikut conference sana sini, yang keluar negeri sana sini, tapi enggak. Di atas segalanya, buat aku prestasi adalah setiap hal yang kamu lakukan yang bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kamu sudah membantu temanmu mungkin, ketika kamu sudah jadi praktikan yang baik di laboratorium, kamu sudah jadi mahasiswa yang baik di kelas, buat aku itu adalah sebuah prestasi yang nggak boleh kita nullified, yang nggak boleh kita nihilkan gitu. Itu ada, dan itu adalah prestasi. Jadi banggalah teman-teman, setiap kalian menebar manfaat di fakultas ini, kalian sudah jadi mahasiswa yang berprestasi. Dan kalau cerita soal prestasi ya, aku ngerasa banyak banget hal baik. Aku ngerasa bersyukur banget bisa masuk di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada karena itu adalah pintu gerbang menuju segudang prestasi yang banyak banget kesempatannya, kalian tinggal berani ambil aja. Aku pernah teman-teman menjuarai lomba poster di Taiwan, di Taipei, di suatu forum World Congress di mana mahasiswa Fakultas Farmasi dari seluruh dunia tuh berkumpul, ada ngadain kongres dan ada lombanya juga dan aku ikut di lombanya itu. Kemudian yang kedua, aku juga punya hak paten game farmasi yang ada di Play Store dan itu kita pamerkan di pameran di Thailand, di Bangkok dan itu dapat gold medal. Kemudian aku juga ikut beberapa kompetisi debat skala nasional, kompetisi esai, kompetisi poster, dan di tiap kompetisi itu aku belajar
suatu hal dan aku berkembang. Aku usahakan aku selalu berkembang. Dan pada akhirnya aku bisa bilang yang paling berkesan, yang paling gede itu adalah bulan November 2019, di mana aku dikasih kepercayaan buat jadi salah satu finalis, salah satu presenter yang diundang ke Geneva, Switzerland, Swiss. Aku diundang ke markasnya WHO, aku presentasi di sana, dan kita sempat juga mengunjungi markas WHO, ketemu dengan orang-orang WHO, ketemu dengan orang-orang dari Johns Hopkins University, dan buatku itu sebuah prestasi, sebuah pengalaman yang unforgettable. Dan lebih syukurnya lagi itu semua fully funded, alias aku nggak keluar duit sama sekali. Gitu. Itu adalah puncak, aku bisa bilang itu adalah puncak kebanggaanku terhadap pengalaman hidupku di Fakultas Farmasi, karena itu memang adalah suatu puncak anak tangga yang aku susun dari zaman maba, tahun pertama, tahun 2, tahun ketiga, tahun keempat, sampai akhirnya aku bisa merasakan hal seperti itu. Nah, buat aku teman-teman ada satu prinsip yang sebaiknya kita pakai di dunia perkuliahan, yaitu do what you love and love what you do. Sebagai teman-teman yang sekarang dunia adalah berkuliah di Fakultas Farmasi UGM, maka cobalah untuk mencintai itu. Cobalah untuk menjalani dunia perkuliahan teman-teman dengan bahagia. Misalnya nih, teman-teman menghadapi satu mata pelajaran yang mata perkuliahan yang susah. Cobalah untuk melihat sisi lain dari itu. Kayak misalnya mungkin mata kuliahnya susah tapi dosennya asik. Maka cobalah untuk bisa mengambil titik positifnya itu, dan itu yang teman-teman ingat terus. Oh, dosennya asik, kayaknya aku bisa nih kalau aku perjuangin mata pelajaran ini, mata perkuliahan ini. Praktikumnya susah tapi sebenarnya materinya asik. Nah, kayaknya aku bisa deh belajar terus mau mendalami materinya ini. Dengan gitu teman-teman akan menemukan kebahagiaan baru di setiap prosesnya. Dan kalau di aku sih, kebahagiaan baru itu akan berujung kepada rasa ingin tahu yang lebih dalam, dan pada akhirnya bisa membawa teman-teman kepada proses belajar yang lebih baik gitu. Time management itu adalah satu topik yang banyak banget dibahas di dunia perkuliahan, dan menjadi salah satu soft skill teman-teman yang akan berkembang sangat banyak di dunia perkuliahan. Buat aku pribadi, cara aku mengatur waktu ada dua cara. Yang pertama, menentukan prioritas. Teman-teman pasti kenal yang namanya deadline, teman-teman pasti kenal yang namanya prioritas, teman-teman pasti kenal yang namanya kewajiban utama dan kewajiban sampingan. Coba untuk susun itu secara baik di kehidupan teman-teman, dan nanti teman-teman 2020 pasti akan bisa menentukan, oh hari ini aku kira-kira melakukan apa ya, kira-kira yang lebih urgent untuk aku lakukan yang mana ya. Dengan itu teman-teman bisa paham mana yang harus teman-teman lakukan sekarang, mana yang bisa dipending, mana yang penting, mana yang kurang penting. Yang kedua, selain menentukan prioritas, adalah menyadari kalau kamu nggak sendirian di Fakultas Farmasi ini. Ada orang-orang yang siap membantu, ada orang-orang yang mau membantu kamu, dan aku harap ada orang-orang yang bisa dibantu oleh kamu. Dengan kamu menyadari keberadaan orang lain di hidupmu, maka kamu bisa menentukan kalau waktuku hari ini adalah untuk diriku sendiri, waktuku besok adalah untuk orang lain, atau bagaimanapun kehidupan teman-teman nanti terjadi di fakultas ini gitu. Teman-teman, aku juga pernah berada di titik terendah di suatu waktu di semester tengah, di sekitar semester 4 atau 5, aku lupa. Aku punya masa studi yang berat banget, tugasnya menumpuk, kegiatan organisasiku terlalu berlebihan sampai aku nggak kuat, dan ditambah beberapa masalah personal. Nah, memang di situ rasanya down, memang di situ rasanya susah untuk melanjutkan perkuliahan, tapi di satu titik aku sadar kalau untuk segala sesuatu pasti ada waktunya, teman-teman. Pasti ada waktu untuk nangis, dan pasti ada waktu untuk bahagia. Pasti ada waktu untuk sedih, dan pasti ada waktu untuk senang. Dan pasti ada pelangi di setiap hujan. Sehabis hujan pasti ada pelangi, teman-teman. Jadi ketika kamu memang merasa di titik terendah, lagi jangan coba dilawan, tapi coba diterima, coba berdamai dengan titik terendah itu, dan jadikan itu sebagai satu cerita hidup yang bisa memotivasi teman-teman untuk bisa bangkit lagi. Kemudian lagi teman-teman, sadarilah kalau teman-teman gak sendiri. Ada banyak orang, dan aku yakin Fakultas Farmasi adalah fakultas yang baik yang mau membantu masalah setiap sivitas akademikanya. Dosen-dosen pembimbingnya itu peduli, teman-teman. Dan kalian juga pasti punya relasi, pasti punya kolega yang akan kalian temukan di fakultas ini yang bisa membantu kalian dan akan jadi teman seperjuangan kalian gitu.
Aku punya 3 pesan kepada Gamada Farmasi 2020. Yang pertama, enjoy your time. Selamat kalian sudah diterima di Fakultas Farmasi UGM. Selamat kalian sudah masuk, kalian sudah terpilih dari proses seleksi yang sangat-sangat ketat. Dan cobalah bangga untuk itu. Nikmati setiap detik, setiap hari yang kalian lewati di Fakultas Farmasi UGM. Karena fakultas ini emang fakultas yang luar biasa, menawarkan banyak kesempatan. Dan coba nikmati itu. Yang kedua, explore your life. Karena fakultas ini adalah fakultas yang banyak menawarkan kesempatan, cobalah ambil semua. Cobalah sebanyak mungkin. Wonder. Kalian harus coba sana sini biar relasi kalian makin kuat, biar link kalian makin ada, pengalaman kalian makin banyak. Dan aku yakin gagal atau sukses itu cerita belakangan. Yang penting kalian berani dulu buat nyoba, berani dulu buat bikin cerita yang baru. Dan yang terakhir, respect everybody. Di sini kalian akan bertemu dengan banyak dosen-dosen yang luar biasa, banyak teman-teman yang luar biasa keren juga. Dan cobalah untuk menghargai, menghormati semua. Aku nggak memaksa kalian untuk menyukai semua pelajaran, karena suka nggak suka itu hak pribadi dan itu selera sebenarnya. Cuma meskipun kalian nggak suka sama seseorang atau mungkin nggak suka dengan pelajaran tertentu, cobalah untuk tidak merendahkan apa yang kalian tidak suka. Cobalah untuk punya respect terhadap semua orang, karena dengan itu kalian akan punya kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan itu jadi proses yang mendewasakan. Gitu teman-teman. Terakhir sekali lagi, selamat sudah diterima di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Aku harap Papirus PPSMP ini jadi langkah pertama kalian menuju cerita yang banyak banget manfaatnya di fakultas ini. Cheers, bye-bye. Wah, sangat menginspirasikan sharing session mahasiswa menginspirasi kali ini. Terima kasih kepada Kak Jogi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi, serta semangat kepada mahasiswa-mahasiswi baru untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan prestatif. Demikian acara sharing session mahasiswa menginspirasi. Semoga dari video ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi baru bisa langsung mengikuti sesi tanya-jawab melalui live chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.